Legenda Wongasu. Suatu ketika kelak, seorang tukang cerita akan menuturkan sebuah legenda yang terbentuk karena masa krisis ekonomi yang berkepanjangan di sebuah negeri yang dahulu pernah ada, dan namanya adalah Indonesia. Negeri itu sudah pecah menjadi berpuluh-puluh negara kecil, yang syukurlah semuanya makmur. Tetapi mereka masih disatukan oleh bahasa yang sama, yakni bahasa Indonesia sebagai warisan masa lalu. Barangkali tukang cerita itu akan duduk di tepi jalan dan dikerumuni orang-orang, atau memasang sebuah tenda dan memasang bangku-bangku di dalamnya di sebuah pasar malam, atau juga menceritakannya melalui sebuah teater boneka. Bisa boneka yang digerakkan tali, bisa boneka wayang golek, bisa juga wayang magnet yang digerakkan dari bawah lapisan kaca dengan panggung yang luar biasa kecilnya. Untuk semua itu, ia akan menuliskan di sebuah papan hitam, hari ini dan seterusnya. Legenda Wongasu. Berikut inilah legenda tersebut. Untung masih banyak pemakan anjing di Jakarta, pikir Sukap setiap kali merenungkan kehidupannya. Sukap memang telah berhasil menyambung hidupnya berkat selera para pemakan anjing. Krisis moneter sudah memasuki tahun kelima. Itu berarti sudah 5 tahun Sukap menjadi pemburu anjing, mengincar anjing-anjing yang tidak terdaftar sebagai peliharaan manusia, memburu anjing-anjing tak berpening yang sedang lengah, dan tiada akan pernah mengira betapa nasibnya berakhir sebagai tongseng. Semenjak di PHK 5 tahun yang lalu dan menganggur lontang-lantung tanpa punya pekerjaan, Sukap terpaksa menjadi pemburu anjing supaya bisa bertahan hidup. Kemiskinan telah memojokkannya ke sebuah gubuk berlantai tanah di pinggir kali bersama 5 anaknya. Sementara istrinya terpaksa melacur di bawah jembatan, melayani sopir-sopir bajai. Dulu ia begitu miskin, sehingga tidak mampu membeli potas yang biasa diumpankan para pemburu anjing kepada anjing-anjing kurang pikir, sehingga membuat anjing-anjing itu menggelepar dengan mulut berbusa. Masih terbayang di depan matanya bagaimana ia mengelilingi kota sambil membawa karung kosong, mengincar anjing yang sedang berkeliaran di jalanan, menerkamnya tiba-tiba seperti harimau menyergap rusa, langsung memasukkannya ke dalam karung dan membunuhnya dengan cara yang tidak usah diceritakan di sini. Sukap tidak pernah peduli apakah ia berada di tempat ramai atau tempat sepi. Tidak seorang pun akan menghalangi pekerjaannya. Karena anjing yang tidak terdaftar boleh dibilang anjing liar, dan anjing liar seperti juga binatang-binatang di hutan yang tidak dilindungi, boleh diburu, dibinasakan, dan dimakan. Apabila Sukap sudah mendapatkan seekor anjing di dalam karungnya, ia akan berjalan ke sebuah warung kaki lima di tepi rel kereta api, melemparkannya begitu saja ke depan pemilik warung sehingga menimbulkan suara berdebu. Pemilik warung akan memberinya sejumlah uang tanpa berkata-kata, dan Sukap akan menerima uangnya tanpa berkata-kata pula. Begitulah Sukap yang tidak beralas kaki, bercelana pendek, dan hanya mengenakan kaos singlet yang dekil, menjadi pemburu anjing di Jakarta. Ia tidak menggunakan potas, tidak menggunakan tongkat penjerat berkawat, tapi menerkamnya seperti harimau menyergap rusa di dalam hutan. Ia berjalan begitu saja di tengah kota, berjalan keluar masuk komplek perumahan, mengincar anjing-anjing yang lengah. Di komplek perumahan semacam itu, anjing-anjing dipelihara manusia dengan penuh kasih sayang. Bukan hanya anjing-anjing itu diberi makanan yang mahal karena harus diimpor, atau diberi makan daging segar yang jumlahnya cukup untuk kenduri 5 keluarga miskin, tapi juga dimandikan, diberi bantal untuk tidur, dan diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan setiap bulan sekali.
Sukap sangat tidak bisa mengerti bagaimana anjing-anjing itu bisa begitu beruntung, sedangkan nasibnya tidak seberuntung anjing-anjing itu. Namun anjing tetaplah anjing. Ia tetap mempunyai naluri untuk mengendus-endus tempat sampah dan kencing di bawah tiang listrik. Apabila kesempatan terbuka, tiba-tiba saja mereka sudah berada di alam belantara dunia manusia. Di alam terbuka, mereka terpesona oleh dunia, mondar-mandir ke sana kemari seperti kanak-kanak berlarian di taman bermain, dan di sanalah mereka menemui ajalnya. Diterkam dan dibinasakan oleh Sukap, sang pemburu, untuk akhirnya digarap para pemasak tongseng. Sukap, jangan kau pulang dengan tangan hampa. Anak-anak menantimu dengan perut keloncongan. Jangan kau buat aku terpaksa melacur lagi di bawah jembatan, hanya supaya mereka tidak mengais makanan dari tempat sampah, kata istrinya dahulu. Kepahitan karena istrinya melacur itulah yang membuat Sukap menjadi pemburu anjing. Hatinya tersayat-sayat memandang istrinya berdiri di ujung jembatan, tersenyum kepada sopir-sopir baja yang mangkal, lantas turun ke bawah jembatan bersama salah seorang yang pasti akan mendekatinya. Di bawah jembatan, istrinya melayani para sopir bajai di bawah tenda plastik, hanya dengan beralaskan kertas koran. Tenda plastik biru itu sebetulnya bukan sebuah tenda, hanya lembaran plastik yang disampirkan pada tali gantungan dan keempat ujungnya ditindih dengan batu. Sukap yang berbadan tegap, lemas tanpa daya, setiap kali melihat istrinya turun melewati jalan setapak, menghilang ke bawah tenda. Inilah yang akan terjadi jika engkau tidak bisa mencari makan, kata istrinya. Ketika Sukap suatu ketika mempertanyakan kesetiaannya, pertama, aku tidak sudi anak-anakku mati kelaparan. Kedua, kamu toh tahu aku ini sebetulnya bukan istrimu. Perempuan itu memang ibu anak-anaknya, tapi mereka memang hanya tinggal bersama saja di gubuk pinggir kali itu. Tidak ada cerita sehidup semati, surat nikah apalagi. Mereka masih bisa bertahan hidup ketika Sukap menjadi buruh pabrik sandal jepit. Meski tidak mampu menyekolahkan anak dan tidak bisa membelikan perempuan itu cincin kalung emas berlian Raja Brana, kehidupan Sukap masih terhormat. Pergi dan kembali seperti orang punya pekerjaan tetap. Ketika musim PHK tiba, Sukap tiada mengerti apa yang bisa dibuatnya. Kehidupannya sudah termesinkan sebagai buruh pabrik sandal jepit. Begitu harus cari uang tanpa pemberi tugas, otaknya mampat karena sudah tidak biasa berpikir sendiri. Nalurinya hanya mengarah kepada satu hal, berburu anjing. Itulah riwayat singkat Sukap, sampai ia menjadi pemburu anjing. Kini ia mempunyai beberapa warung yang menjadi pelanggannya di Jakarta. Tangkapan Sukap disukai, karena ia piawai berburu di komplek perumahan gedong. Konon, anjing peliharaan orang kaya lebih gemuk dan lebih enak dari anjing kampung yang berkeliaran. Namun Sukap tidak pandang bulu. Ia berjalan, ia memperhatikan, dan ia mengincar. Anjing yang nalurinya tajam pun bisa dibuatnya terperdaya. Apapun jenisnya, dari Chihuahua sampai Bulldog, dari anjing gembala Jerman sampai anjing kampung, seperti bisa disihirnya untuk mendekat. Lantas tinggal dilumpuhkan. Lagi-lagi dengan cara yang tidak usah diceritakan di sini. Perburuan anjing itu menolong kehidupan Sukap. Perempuan yang disebut istrinya meski mereka tidak pernah menikah itu tak pernah lagi ke bawah jembatan, melainkan memasak kepala anjing yang juga diberikan para pemilik warung kepada Sukap. Seperti juga ia melemparkan karung berisi anjing kepada pemilik warung sehingga menimbulkan bunyi berdebu. Begitu pula ia melemparkan kepala anjing itu ke hadapan perempuan itu. Anak-anak mereka yang jumlahnya 5 itu menjadi gemuk dan lincah. Tetapi dari sinilah cerita baru dimulai. Sepanjang rel,
tempat ia selalu membawa karung berisi anjing, anak-anak berteriak mengejeknya. Wong asu, wong asu. Mula-mula Sukap tidak peduli, tapi kemudian perempuan yang disebut istrinya itu pun berkata kepadanya, Sukap, mereka menyebut kita wong asu. Kenapa? Katanya wajah kita mirip anjing. Mereka begitu miskin, sehingga tidak punya cermin. Jadi, mereka hanya bisa saling memeriksa. Betul juga, mereka merasa wajah mereka sekarang mirip anjing. Anak-anak tidak lagi bermain dengan anak-anak tetangga, karena mereka semua mengejeknya sebagai wong asu. Ia perhatikan, anak-anak mereka juga sudah mirip anjing. Perasaan Sukap remuk redam. Aduhai anak-anakku, kenapa mereka jadi begitu? Sukap merenung sendirian. Kalaulah ini semacam karma pala karena perbuatannya sebagai pemburu anjing, mengapa hal semacam itu tidak menimpa para pemakan anjing saja? Bukankah perburuan anjing itu bisa berlangsung hanya karena ada juga warung-warung penjual masakan anjing yang selalu penuh dengan pengunjung? Kenapa hanya dirinya yang menerima karma pala? Orang-orang itu memakan anjing karena punya uang. Begitu pikiran Sukap yang sederhana. Sedangkan ia dan keluarganya memakan hanya kepalanya saja karena tidak punya uang. Sejumlah uang yang diterimanya dari para pemilik warung yang mestinya cukup untuk membeli ikan asin dan nasi biasa habis di lingkaran judi. Tempat dahulu ia bertemu dengan perempuan itu, yang terlanjur dicintainya setengah mati. Bukan berarti Sukap seorang penjudi, tapi ia juga punya impian untuk mengubah nasib secepat-cepatnya. Namun kini mereka semua menjadi wong asu. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain bertahan hidup, kata Sukap. Perempuan itu menangis. Wajahnya yang cantik lama-lama juga menjadi mirip anjing. Meski sudah tidak melacur, tentu saja ia tetap ingin kelihatan cantik. Begitu juga Sukap. Anak-anak merasa terkucil dan setiap kali berkeliaran menjadi bahan ejekan. Sukap tetap menjalankan pekerjaannya, dan pekerjaannya memang menjadi semakin mudah. Bukan karena anjing-anjing itu melihat kepala Sukap semakin mirip dengan mereka, melainkan karena penciuman mereka yang tajam mencium bau tubuh Sukap yang rupa-rupanya sudah semakin berbau anjing. Mereka datang seperti menyerahkan diri kepada Sukap yang telah sempurna sebagai wong asu. Kadang-kadang, Sukap cukup membuka karung dan anjing itu memasuki karung itu dengan sukarela, seperti upacara pengorbanan diri. Meski Sukap tetap akan mengakhiri hidup mereka, tentu saja dengan cara yang tidak usah diceritakan di sini. Ia akan datang dari ujung rel, memanggul karung berisi anjing, melemparkannya ke hadapan pemilik warung berdingklik di tepi rel sehingga menimbulkan bunyi berdebung dan segera pergi lagi setelah menerima sejumlah uang. Di belakangnya anak-anak kecil berteriak, "Wong asu, wong asu." Pada suatu hari, ketika ia kembali ke gubuknya di pinggir kali, seseorang berteriak padanya, "Wong asu, mereka mengangkut keluargamu." Rumah gubuknya porak-poranda. Seorang tua berkata kepadanya bahwa penduduk mendatangkan petugas yang membawa kerangka yang beroda. Perempuan dan anak-anaknya ditangkap. Mereka dibawa pergi. Kemana? Entahlah, kamu tanyakan sendiri saja sana. Waktu Sukap berjalan di sepanjang tepi kali, ia mendengar mereka berbisik-bisik dari dalam gubuk-gubuk kardus. Awas, wong asu lewat, wong asu lewat. Heran, kenapa kepalanya bisa berubah menjadi kepala anjing? Itulah karma pala seorang pembunuh anjing. Tapi kita semua makan anjing. Siapa yang mampu membeli daging sapi dalam masa sekarang ini? Bukankah justru... Hush! Di kantor polisi terdekat, Sukap bertanya,
Apakah mereka tahu akan adanya pengkerangkengan tiada semena-mena sebuah keluarga di tepi kali? Oh itu, bukan polisi yang mengangkut, tapi petugas tibum. Apa mereka melanggar ketertiban umum? Polisi itu kemudian bercerita, bagaimana salah seorang anak sukap tidak tahan lagi karena selalu dilempari batu, sehingga mengejar pelempar batu dan menggigitnya. Bapak anak yang digigit sampai berdarah-darah itu tidak bisa menerima. Lantas, mengerahkan pemukim pinggir kali untuk mengepung gubuk mereka. Kejadian itu dilaporkan kepada petugas tibum yang tanpa bertanya ini itu segera mengangkut mereka sambil menggebukinya. Diceritakan oleh polisi itu bagaimana perempuan dan kelima anaknya itu berhasil dimasukkan ke dalam kerangkeng, hanya setelah memberi perlawanan yang luar biasa. Mereka menyalak-nyalak dan berkain-kain seperti anjing, kata polisi itu, seolah-olah tidak peduli bahwa wajah sukap juga seperti anjing. Hati-hati lewat sana, katanya lagi. Mereka juga bisa menangkap saudara. Kenapa Bapak tidak mencegah mereka? Perlakuan itu kan tidak manusiawi. Polisi itu malah membentang. Apa? Tidak manusiawi? Apa saudara pikir makhluk seperti itu namanya manusia? Mereka juga manusia seperti Bapak. Tidak, saya tidak sudi disamakan. Mereka itu lain. Saudara juga lain. Sebetulnya, saya tidak bisa menyebut Anda sebagai saudara. Saudara? Saudara dari mana? Lagi pula, Anda bisa bayar berapa? Sukap berlalu. Nalurinya yang entah datang dari mana, serasa ingin menerkam dan merobek-robek polisi itu. Tapi hati dan otaknya masih manusia. Ia berjalan di kaki lima, tak tahu kemana harus mencari keluarganya. Setelah malam tiba, ia kembali ke pinggir kali dengan tangan hampa. Ia berjongkok di bekas gubuknya yang hancur, menangis, tapi suara yang keluar adalah lolongan anjing. Hal ini membuat orang-orang di pinggir kali lagi-lagi gelisah. Lolongan di bawah cahaya bulan itu terasa mengerikan. Ketakutannya membuat mereka mendatangi sukap yang masih melolong ke arah rembulan dengan memilukan. Mereka membawa segala macam senjata tajam. Mereka membantai sukap, ujar tukang cerita itu, dan para pendengar menahan napas. Dibantai bagaimana? Ya, dibantai. Kalian pikir bagaimana caranya kalian membantai anjing? Terus, mereka pulang membawa daging ke gubuk masing-masing. Terus. Kalian pikir bagaimana caranya mendapat gizi dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan? Ada yang menahan muntah, tapi masih penasaran dengan akhir ceritanya. Yang bener aja, masa sukap dimakan? Tukang cerita itu tersenyum. Loh, itu tidak penting. Orang-orang yang mau pergi karena mengira cerita berakhir berbalik lagi. Apa yang penting? Esoknya, ketika matahari terbit dan orang-orang bangun kesiangan karena makan terlalu kenyang dan mabuk-mabukan, terjadi suatu peristiwa di luar dugaan. Apa yang terjadi? Ketika terbangun, mereka semua terkejut ketika saling memandang. Mereka bangkit dan menyalak-nyalak, lari kian kemari sambil berkain-kain seperti anjing. Hah? Kepala mereka telah berubah menjadi kepala anjing. Hah? Mereka semua telah berubah menjadi wong asu. Lantas, mulut tukang cerita membunyikan gamelan bertalu-talu sebagai tanda cerita berakhir. Sementara, mulut para asistennya membunyikan suara lolongan anjing yang terasa begitu getir sebagai tangis perpisahan yang menyedihkan. Para penonton terlongong dengan lidah terjulur. Di langit, masih melihat rembulan yang sama, dengan cahaya kebiru-biruan
menyepuh daun yang masih juga selalu mempesona. Pertunjukan akhirnya benar-benar selesai. Tukang cerita itu memasukkan kembali wayangnya ke dalam kotak. Para penonton yang semuanya berkepala anjing itu pulang ke rumah dengan pengertian yang lebih baik tentang asal-usul mereka sendiri. Kuk, Cirebon, Wangon, Yogyakarta, Januari 2002.